Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Reja Nandarepa, NPM 2215310136, Program Studi Manajemen, Mata Kuliah Etika Profesi Dosen Pengampu, Dr. Saimara AM Sembayang, SE MSI. Di sini saya akan mempresentasikan judul saya, yaitu Etika Profesi BUMN PT KAI. Di sini ada latar belakang tentang PT KAI, yaitu kereta api adalah sarana transportasi berupa kendaraan yang dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di rel. Atau kereta api merupakan alat transportasi massal yang umumnya terdiri dari lokomotif, kendaraan dengan tenaga gerak yang berjalan sendiri, dan rangkaian kereta atau gerbong dirangkaikan dengan kendaraan lainnya. Rangkaian kereta atau gerbong tersebut berukuran relatif luas sehingga mampu memuat penumpang maupun barang dalam skala besar. Dan di sini ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana penerapan etika profesi di PT KAI saat ini termasuk mekanisme dan implementasinya. Dan kedua, apa saja faktor yang menjadi tantangan dalam penerapan etika profesi PT KAI. Dan ketiga, bagaimana dampak penerapan etika profesi terhadap kinerja dan reputasi PT KAI. Yang keempat yaitu adalah solusi apa yang bisa dapat diimplementasikan untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan etika profesi di PT KAI. Adapun tujuan dari PT KAI yaitu menganalisis penerapan etika profesi di PT KAI secara komprehensif. Yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam penerapan etika profesi di PT KAI. Yang ketiga, yaitu adalah mengevaluasi dampak penerapan etika profesi terhadap kinerja dan reputasi PT KAI. Yang keempat, yaitu merumuskan solusi dan rekomendasi untuk meningkatkan etika profesi di PT KAI. Dan di sini ada manfaat juga, yaitu satu, manfaat teoritis. Yang kedua adalah manfaat praktis. Yang pertama kita bahas yaitu manfaat teoritis. Yang pertama, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan serta keputusan untuk melakukan penelitian lanjutan terkait dengan tema dan topik dalam penelitian ini. Yang kedua itulah sebagai bahan acuan untuk mengkaji dan menganalisis strategi PT KAI dalam meningkatkan kualitas pelayanan sehingga pelayanan yang diharapkan masyarakat dapat terwujud. Dan yang kedua di sini adalah manfaat praktis. Bisa kita lihat di sini ada 4 ya. Bagaimana penulis penelitian sebagai sarana mengaplikasikan berbagai ilmu pengetahuan yang telah dipelajari sekaligus untuk menambah pengetahuan tentang strategi pelayanan. Yang kedua yaitu adalah bagi PT KAI sebagai bahan masukan bagi PT KAI dalam mengkaji, mengevaluasi dan merevisi strategi peningkatan pelayanan transportasi kereta api. Yang ketiga yaitu adalah bagi akademisi menambah referensi dan wawasan mengenai etika profesi dalam konteks BUMN. Yang keempat ada juga bagi masyarakat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya etika dalam pelayanan publik. Di sini ada pengertian etika profesi. Yang kita tahu tentang etika profesi adalah seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku individu dalam suatu profesi menurut Jones 1991. Etika profesi mencakup standar perilaku yang diharapkan dari anggota profesi, termasuk integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme. Etika profesi bukan hanya sekedar aturan, tapi juga mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh suatu profesi. Dan di sini ada 5 prinsip-prinsip etika profesi, yaitu integritas, bertindak jujur dan adil dalam semua tindakan profesional. Yaitu yang kedua, objektivitas, sama dengan tidak memihak dan bebas dari konflik kepentingan. Yang ketiga itulah kompetensi
memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas. Yang keempat yaitu adalah kerahasiaan, menjaga informasi rahasia yang diperbolehkan selama menjalankan tugas. Yang kelima, di sini ada profesionalisme, bisa kita lihat bertindak dengan hormat dan menjaga reputasi profesi. Di sini ada juga profil dan visi misi PT KAI. Bisa kita lihat juga PT KAI adalah PT Kereta Api Indonesia. PT KAI didirikan pada tanggal 1 September 1945 sebagai Badan Kereta Api Republik Indonesia BKRI dan kemudian berubah menjadi PT KAI pada tahun 1999. Sebagai BUMN, PT KAI berwenang mengelola semua layanan kereta api di Indonesia termasuk kereta api penumpang, kereta api barang, dan pengembangan infrastruktural. Di sini ada visi PT KAI adalah menjadi perusahaan transportasi kereta api terkemuka di Asia Tenggara yang aman, handal, dan berkelanjutan. Misi PT KAI antara lain menyediakan layanan transportasi yang aman dan nyaman, meningkatkan efisiensi operasionalis, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Di sini ada juga penerapan etika profesi di PT KAI, dan yang kedua di sini ada membahas tentang dalam penerapan etika profesi di PT KAI. Yang pertama kita bahas penerapan etika profesi di PT KAI. Yang pertama itu adalah kode etik perusahaan. PT KAI memiliki kode etik yang mengatur perilaku karyawan dalam berbagai aspek seperti hubungan dengan pelanggan, rekan kerja, dan pihak eksternal. Yang kedua itulah pelatihan. PT KAI secara berkala menyelenggarakan pelatihan etika bagi karyawan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya etika profesi. Yang ketiga adalah whistleblowing system. PT KAI menyediakan saluran pelaporan bagi karyawan yang ingin melaporkan pelanggaran etika, tindakan korupsi yang ada pada PT KAI. Yang keempat yaitulah pengawasan internal. PT KAI memiliki unit pengawasan internal yang bertugas memantau dan mengevaluasi penerapan etika profesi di seluruh unit kerja. Dan di sini yang kita bahas tentang tantangan dalam penerapan etika profesi di PT KAI, yaitu yang pertama kurangnya kesadaran karyawan. Dan ada beberapa karyawan mungkin belum sepenuhnya memahami pentingnya etika profesi dan bagaimana menerapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Yang kedua itulah lemahnya pengawasan, atau bisa dibilang pengawasan yang kurang efektif dapat menyebabkan pelanggaran etika tidak terdeteksi atau tidak ditangani dengan serius. Yang ketiga yaitu adalah tekanan kerja. Tekanan kerja untuk mencapai target kinerja dapat mendorong karyawan untuk melakukan tindakan yang tidak etis. Yang keempat adalah budaya organisasi. Bisa kita lihat juga seringkali budaya organisasi kurang mendukung etika profesi dapat menghambat upaya penegakan etika. Dan di sini adalah solusi dan rekomendasi. Yang pertama, kita bahas tentang peningkatan kesadaran dan pemahaman. Yang pertama yaitu mengintensifikan pelatihan etika dengan metode yang lebih interaktif dan menarik. Yang kedua adalah menyediakan studi kasus dan simulasi untuk membantu karyawan memahami penerapan etika dalam situasi nyata. Yang ketiga yaitu mengkomunikasikan kode etik perusahaan secara berkala untuk melalui berbagai media komunikasi internal. Yang kedua adalah penguatan pengawasan. Di sini ada 3 bagian, yaitu yang pertama meningkatkan efektivitas unit pengawasan internal melalui peningkatan sumber daya dan pelatihan. Yang kedua, melakukan audit ketika secara berkala untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran dan kelemahan dalam sistem. Yang ketiga adalah memastikan bahwa setiap laporan pelanggaran ditangani dengan cepat dan transparan.
Yang ketiga di sini adalah pengelolaan tekanan kerja. Ada tiga bagian. Yang pertama menetapkan target kinerja yang relasi dan struktur. Dan struktur. Yang kedua, memberikan dukungan dan sumber daya yang memadai bagi karyawan untuk mencapai target. Yang ketiga, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung keseimbangan antara pekerja dan kehidupan pribadi. Di sini ada yang keempat, pengembangan budaya organisasi yang etis. Di sini juga ada tiga bagian. Yang pertama, membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Yang kedua, memberikan contoh perilaku etis dari pemimpin perusahaan. Yang ketiga, yaitu adalah memberikan penghargaan kepada karyawan yang menunjukkan perilaku etis. Yang kelima, di sini ada dampak penerapan etika profesi terhadap kinerja dan reputasi PT KAI. Di sini juga ada tiga bagian, yaitu kinerja keuangan, analisis terhadap hubungan antara penerapan etika profesi dan kinerja keuangan PT KAI. Yang kedua adalah kepuasan pelanggan, evaluasi terhadap dampak penerapan etika profesi terhadap kepuasan pelanggan. Yang ketiga adalah reputasi perusahaan, yaitu analisis terhadap pengaruh penerapan etika profesi terhadap reputasi PT KAI di mata publik. Di sini dari kesimpulan PPT yang saya buat adalah etika profesi merupakan fondasi penting dalam menjalankan operasional PT Kereta Api Indonesia. KAI sebagai BUMN melayani kepentingan publik, meskipun PT KAI telah memiliki berbagai mekanisme untuk menegakkan etika profesi. Masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Dengan meningkatnya kesadaran karyawan, memperkuat pengawasan, mengelola tekanan kerja, dan mengembangkan budaya organisasi yang etis, PT KAI dapat meningkatkan integritas dan profesionalis karyawan serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai sini saja presentasi saya. Jika ada salah ucapan ataupun kata, saya minta maaf sebelumnya, karena yang sempurna hanyalah punya Tuhan Allah, dan manusia letaknya kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.